Selamat datang di podcast Warga Negara. Perkenalkan, saya Sekar Chandra Yuni, peserta Angkatan 25, Kelompok 1, Pelatihan Dasar CPNS BPKRI tahun 2022. Perkenankan saya sebagai moderator untuk mengawali podcast kali ini. Saat ini sudah ada bersama-sama dengan saya sejumlah narasumber dari podcast kali ini. Yang pertama ada Kak Aji Aribowo. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak Sekar. Baik, selanjutnya ada Kak Fauzi. Selamat siang. Selamat siang, Kak Sekar. Baik, selanjutnya ada Kak Idadun Fitri. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak Sekar. Baik, yang terakhir ada Kak Krisnata Paska Stefanus. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Mas Sekar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadirannya untuk para narasumber, dan kali ini kami akan awali dengan menayangkan video berita mengenai salah satu pelanggaran nilai berakhlak. Dan berikut videonya. Kejaksaan Agung mencopot jabatan 3 jaksa yang diduga terlibat suap pasca operasi tangkap tangan KPK. Kejaksaan Agung menegaskan pencopotan jabatan 3 jaksa untuk mempermudah penyidikan suap penanganan perkara. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jan Samuel Maringka mengatakan pihaknya menemukan indikasi pelanggaran kode etik dan perilaku jaksa yang dilakukan Jaksa Agus Winoto yang kini berstatus tersangka KPK dan 2 jaksa lainnya. Hal ini diperlukan karena untuk mempercepat pelayanan publik tidak terganggu, proses penuntutan harus terus berjalan, maka kita telah melakukan pemberhentian sementara terhadap jaksa AW yang menjadi tersangka di dalam perkara di KPK. Kemudian juga kami juga melepaskan jabatan struktural terhadap 2 jaksa. 2 jaksa lain yang ikut ditangkap KPK sudah dikembalikan KPK ke Kejaksaan Agung. Pihak Kejagung hingga kini masih mendalami dan meminta klarifikasi pada 2 jaksa tersebut. Saat ini yang 2 memang sudah berada di Kejaksaan Agung dan sedang dilakukan klarifikasi dan penyelidikan oleh jajaran Direktorat A, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Pengamanan Personil. Nanti kita akan melihat apa hasil dari penyelidikan dan klarifikasinya. Apabila keterlibatan kuat, terdapat penyertaan dari tindak pidana pokok yang sama-sama sudah kita ketahui, maka sesegera mungkin akan kita limpahkan ke bidang tindak pidana khusus. Sebelumnya KPK menetapkan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Agus Winoto menjadi tersangka penerima suap penanganan perkara penipuan investasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama adalah AWS, pengacara SPE. Saya ulang, AWS ini adalah pengacara dan SPE swasta, pihak yang berperkara dan diduga sebagai pemberi. Sedang dari segi penerima, AWN, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai penerima. Agus Winoto diduga menerima suap senilai 200 juta dari pengusaha yang berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tim Liputan Kompas TV. Baik, dari video yang telah kita saksikan bersama, kita akan membahas sedikit mengenai prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai berakhlak yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Kami awali dengan salah satu narasumber. Untuk itu kami persilahkan Kak Krisnata. Terima kasih kesempatannya, Mas Sekar. Kalau saya lihat sih dari video tersebut itu melanggar salah satu prinsip core value atau nilai-nilai ASN, yaitu berorientasi pada pelayanan. Karena dengan adanya suap itu yang diterima oleh oknum tersebut, oknum penegak hukum lagi kan dari kejaksaan, nah itu bukannya memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima, pelayanan yang netral, malah mengambil suap. Nah, alih-alih memberikan pelayanan bagus, malah mengambil suap dengan memberikan pelayanan yang tidak sesuai seperti masyarakat harapkan. Mungkin dari sisi yang memberikan riswah itu keuntungan buat dia karena dengan harapan menang perkara atau dan lain-lain. Tapi bagi
sisi orang yang ditipu di investasi tersebut pasti akan merugikan semuanya. Lebih banyak dirugikan daripada diuntungkan seperti itu, dan tidak fair menurut saya seperti itu. Mungkin ada ini yang mau menambahkan? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Kak Kris. Mohon izin untuk menambahkan. Jaksa itu merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki tugas untuk mendakwa setiap perkara pidana yang melanggar hukum. Sangat disayangkan tindakan oknum kejaksaan tersebut telah melanggar salah satu poin yang telah ada dalam core value berakhlak, yakni melanggar poin akuntabel. Jaksa yang seharusnya menjadi pihak yang memberikan hukuman kepada terpidana untuk memberikan efek jera, malah justru menjadi pihak yang terpidana, atau dalam hal ini menjadi pihak yang bersalah. Maka dalam hal ini, oknum jaksa tersebut telah melanggar prinsip penyalahgunaan wewenang, di mana oknum tersebut telah mementingkan kepentingan tersendiri dibanding kepentingan negara dan bangsa. Mungkin apabila ada rekan yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, jadi dari pendapat dari narasumber yang pertama, yaitu Kak Krisnata, mengenai hal yang bertentangan dari berorientasi pelayanan. Kemudian dari Kak Fauzi mengenai hal yang bertentangan dengan nilai akuntabel, kemudian kompeten, dan akuntabel, Jadi dari narasumber yang kedua telah membahas mengenai akuntabel. Kemudian selanjutnya, adakah rekan-rekan lain yang ingin menambahkan atau menanggapi? Baik, Kak Sekar, mohon izin. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan sedikit menambahkan poin yang tidak sesuai dengan salah satu nilai berakhlak dalam kasus video swap penanganan investasi tersebut. Video tersebut sudah jelas oknum sangat tidak kompeten dalam menjalankan tugas karena tidak sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan dan melanggar kode etik yang seharusnya diterapkan dalam melaksanakan pekerjaannya. Cukup, Kak. Sekian. Barangkali ada yang ingin menambahkan dari Kak Aji? Ya, kalau boleh sebelum saya masuk ke tanggapan mengenai nilai ASN yaitu loyal, saya ingin coba menanggapi dari yang tadi awal, yang pertama Kak Krisnata ya, soal berorientasi pelayanan. Jadi pelayanan jaksa itu kan sebenarnya dalam bentuk penegakan hukum ya. Nah, penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa ini kan dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, dan akhirnya mendakwa seorang terdakwa. Apabila nanti dikabulkan dakwaannya, maka si terdakwa akan berubah statusnya menjadi terpidana. Nah, dengan adanya kasus suap ini kan pelayanan tersebut, yaitu penegakan hukum itu kan pasti menjadi terganggu ya. Dan tentunya tadi apa yang kata Kak Kris bilang, mencoreng nama baik institusi kejaksaan sendiri. Nah, sekarang saya mau coba menanggapi dari aspek loyal. ASN itu kan adalah representasi dari negara ya. Representasi negara, hadirnya negara dalam melayani masyarakat. Nah, ASN itu loyal. Loyalnya kepada apa? Kepada siapa? Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Undang-Undang Dasar di pasal 1 ayat 3 sudah jelas ya, kalau di situ disebutkan kalau negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kalau dia melanggar hukum, artinya dia tidak loyal lagi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini kan adalah fundamentalnya seorang ASN. Core value-nya seorang ASN sebelum dikristalisasi ke nilai-nilai berakhlak. UUD 1945 dan Pancasila adalah yang pertama yang harus dimaknai terlebih dahulu oleh ASN. Mungkin kalau dari saya itu ya. Mungkin teman-teman bisa ada tanggapan yang lain. Baik, terima kasih Kak Aji untuk pendapatnya. Mungkin ada rekan-rekan lain yang ingin menambahkan atau menanggapi. Oke, baik. Kalau tidak mungkin
saya akan sedikit menambahkan ya Kak ya, dari sisi ataupun segi nilai harmonis ini juga Kak. Jadi perilaku jaksa yang melanggar kode etik pegawai dan mencerminkan ASN yang tidak dapat menciptakan dan tidak dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif, sehingga mengganggu kenyamanan di lingkungan kerja dan juga menghambat produktivitas kerja. Akibat dari perilaku jaksa tersebut dapat mengganggu keharmonisan dan juga hubungan antar pegawai di Kejaksaan Negeri dan juga pelayanan ataupun pekerjaan di kejaksaan seperti itu. Mungkin ada rekan-rekan lain yang ingin menambahkan atau menanggapi? Iya, saya setuju banget sih itu Kak Sekar. Kan nanti takutnya tuh bisa timbul rasa saling curiga nih kepada sesama rekan jaksa ya, atau mungkin ada distrust nih antar rekan kerja nih. Bisa jadi kita menganggap teman kita ini dia tuh selalu memberikan nilai-nilai positif ke kita ya, tapi ternyata di suatu saat di kemudian hari ternyata melakukan tindak pidana, kan kita juga yang rugi kan, karena dalam suatu organisasi itu kan pasti ada yang namanya distribusi pekerjaan ya, distribusi pekerjaan, terus tugas dan wewenang yang sudah diatur sesuai dengan rantai komando masing-masing. Nah, kalau misalkan ada 3 jaksa yang kebetulan nih misalkan menangani perkara yang cukup penting dan cukup prioritas, dan ternyata mereka tertangkap, maka distribusi tugas dan tanggung jawab itu menjadi tidak proporsional dan nanti berujung pada terganggunya kondusivitas di internal kejaksaan. Saya setuju Kak Sekar. Izin menambahkan mungkin kalau boleh? Baik Kak. Nah, kayaknya saya setuju dengan Pak Haji tadi. Jadi kalaupun nanti akan merusak hubungan atau rantai komandonya akan terpengaruhi, kan pasti ada perlambatan untuk pelayanan di yang lainnya juga. Jadi misalkan ada kasus-kasus yang sedang dihadapi sama beberapa orang yang sudah menjadi tahanan dalam kejaksaan. Nah, itu akan mempengaruhi harusnya beberapa 2 atau 3 hari lagi untuk sidang, karena ada seperti ini, pasti akan ada rekondisi lagi kan untuk sidang-sidangnya kapan-kapan jadwalnya reschedule, akan mempengaruhi juga, akan lebih lama lagi proses sidang yang tengah berjalan atau yang akan berjalan, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang ingin menambahkan atau menanggapi? Sudah cukup? Oke, baik. Jadi dari video ini kita dapat menyimpulkan dan bahwa dari video yang telah kita saksikan bersama mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak itu selain harus dimaknai secara konseptual juga harus diimplementasikan. Namun setelah kita saksikan ya, mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kemudian hal-hal yang kurang sesuai, itu seharusnya kita hindari. Kemudian mengenai tindakan oknum yang salah dari penegak hukum, oknum dari salah satu penegak hukum ini jelas bertentangan dengan nilai berakhlak, antara lain nilai berorientasi pelayanan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Kris, yaitu tidak sesuai atau mengganggu jalannya proses penegakan hukum dan oleh kejaksaan. Kemudian nilai akuntabel yang dijelaskan oleh Kak Fauzi tadi, yaitu melakukan tindakan korupsi, dan kemudian nilai harmonis yang dapat mengganggu keharmonisan dan hubungan antar pegawai. Kemudian nilai kompeten yang juga dijelaskan oleh Kak Id, yaitu perilaku pegawai yang tidak sesuai dengan kode etik. Kemudian nilai loyal yang dijelaskan oleh Kak Aji, yaitu perilaku yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian pelanggaran nilai adaptif, yaitu oknum jaksa tersebut tidak mampu memegang teguh komitmen yang ia buat sebagai ASN, dan hal tersebut terbukti dengan perilaku tindak pidana tersebut. Demikian kesimpulan dari pendapat kami mengenai video yang telah kami saksikan bersama, tetapi teman-teman, pembahasan core values berakhlak tidak hanya sampai di situ saja. Sekarang kita juga akan memperluas dan mengulas mengenai bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak yang secara real dilakukan dan juga adanya perbaikan-perbaikan dari Kejaksaan Negeri. Berikut artikel-artikel yang dapat kami sajikan. Baik, jadi dari artikel berita yang pertama mengenai ICW ungkap tren penindakan korupsi 2021, hasilnya Polri sangat buruk
KPK buruk, kejaksaan baik. Ini berita dari Kompas TV. Kemudian artikel berita yang kedua, yaitu Kejaksaan Negeri Karawang selamatkan uang negara senilai 14,6 miliar rupiah dari kompas.com. Kemudian yang artikel berita yang ketiga, 5 jurus sakti mengambil tilang di Kejari Surabaya. Berita ini dari berita5.com. Kemudian dari artikel-artikel tersebut kita akan mendengarkan pendapat dari masing-masing narasumber. Kami persilahkan narasumber yang pertama, Kak Krisnata, untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih banyak, Mbak Sekar. Untuk artikel-artikel yang 3 artikel itu, saya lihat ada perbaikan dari sisi kejaksaan ya, Mbak ya. Karena pada waktu yang sebelum itu kan kasus yang buat lalu, ada yang kasus suap yang tadi itu. Nah, sekarang dengan adanya kasus-kasus yang sudah terdahulu, kejaksaan tidak tinggal diam. Mereka malah memperbaiki diri, istilahnya, memperbaiki instansinya. Sehingga untuk yang saya jadi sport itu adalah pelayanannya. Mereka lebih berorientasi pelayanan. Yang contohnya untuk yang ambil tilangan, mereka punya 5 jurus kan tadi, ada 5 cara. Dan itu caranya pada waktu kita baca oke semua loh, mempermudah kita walaupun kita sebagai pelanggar hukum misalkan itu dipermudah, tidak bertele-tele, nggak kayak zaman dulu tuh. Zaman dulu saya pernah bantu temen, itu nunggu dulu antri lama, dipanggil masuk ke pengadilan, cuma 5 menit, terus itu ambil barang, nah udah gitu. Kalau sekarang ada kayak drive-thru, bahkan ada yang diantar kan. Nah, itu sangat berguna, sangat mempermudah. Apalagi di zaman yang serba digital ini, mudah sekali kayak gitu. Nah itu yang pelayanan yang dari kerjasama mereka dengan Polantas ya. Nah yang kedua adalah pelayanannya sebagai penindak hukum. Nah mereka bahkan diadu dengan Polri dan KPK unggul, bahkan jauh banget unggulnya, signifikan sekali. Nah selain signifikan, terus anggaran mereka juga jauh di bawah Polri dan KPK gitu, sehingga lebih efisien, efektif gitu. Nah, untuk yang satunya lagi yang yang artikel selanjutnya itu mereka membantu masyarakat, membantu pemerintah untuk menagihkan biaya-biaya BPJS dan lain-lain, itu sangat membantu sehingga keuangan negara yang mempunyai kemungkinan untuk hilang itu tidak jadi hilang, bahkan dikembalikan lagi seperti itu apa yang menjadi hak negara. Mungkin seperti itu sih, wujud untuk kejaksaan, untuk reformasi birokrasinya. Baik sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Krisnata. Jadi adanya perbaikan-perbaikan dalam pelayanan publik ya. Jadi hal ini menjadi salah satu implementasi nilai berorientasi pelayanan. Kemudian kami persilakan untuk narasumber yang selanjutnya, Kak Fauzi, untuk menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih Kak Sekar. Mengenai 3 artikel yang membahas mengenai instansi kejaksaan, jika saya garis bawahi pada artikel pertama dan kedua, ini instansi kejaksaan sudah menjalankan core value berakhlak yang lebih diutamakan pada poin akuntabel, sudah menjalankannya dengan baik. Mengapa demikian? Dibandingkan dengan 2 instansi yang lainnya dalam penegakan hukum anti korupsi di Indonesia, kejaksaan berhasil menyerap anggaran yang dibilang tidaklah banyak, namun hasil yang diberikan oleh kejaksaan untuk menyelamatkan anggaran atau keuangan negara dari praktek korupsi ini jauh lebih besar, dan kasus yang ditangani juga jauh lebih banyak dibandingkan 2 instansi lainnya seperti Polri dan KPK. Kemudian nilai akuntabel berikutnya dapat kita lihat juga dari artikel kedua, di mana kejaksaan mempunyai integritas yang cukup tinggi dalam upaya mengembalikan kerugian yang berhasil dikembalikan, yakni jumlahnya sejumlah 14,6 miliar. Ini merupakan tugas yang tidak mudah, namun kejaksaan dapat melakukan hal tersebut dengan baik dan cukup cekatan. Kemudian mengenai artikel yang ketiga,
Kejaksaan Agung telah membuat sebuah peningkatan kualitas pelayanan publik yang cukup inovatif dan adaptif sehingga masyarakat tidak lagi kesusahan untuk mengurus pengurusan tilang atau tindak pidana ringan, di mana kejaksaan telah memberikan atau membuat ide dengan menciptakan 5 jurus sakti tilang, yakni diantaranya berupa yang pertama yaitu ada namanya cukup unik sebenarnya, si kuda gesit. Si kuda gesit ini merupakan singkatan dari sistem kurang dari 1 menit. Jadi sistem ini pelayanan tilang pada Kejaksaan Negeri tidak boleh lebih dari 1 menit. Hal ini terhitung mulai dari penyerahan kertas merah atau biru oleh pelanggar tilang kepada petugas Kejaksaan Negeri Surabaya sampai dengan penyerahan barang bukti SIM atau STNK dari petugas Kejaksaan Negeri kepada pelanggar tilang. Kemudian yang kedua adalah tilang prioritas. Bagi para pelanggar tilang yang hendak mengambil barang bukti tilang dapat mengakses maupun antrean secara online melalui web www.tilang.kejari di salah satu, ini saya mengambil contohnya dari Kejari Surabaya, www.tilangkejarisurabaya.com, di mana pelanggar yang melakukan tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas dapat mengurus tilang yang secara konvensional atau dapat diurus secara online, jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien. Kemudian yang ketiga, pengurusan tilang juga dapat diurus dengan cara drive-thru, di mana dapat dilakukan oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Inovasi yang keempat yakni bernama si anti ribet delivery tilang, yang merupakan salah satu inovasi dari Kejaksaan Negeri di bidang tilang, di mana pelanggar tilang tidak perlu datang ke kantor Kejaksaan Negeri untuk mengambil barang bukti tilang. Pelanggar hanya cukup mengakses aplikasi WhatsApp dengan menuliskan nomor tilang, nama, serta alamat, yang nantinya petugas dari Kejaksaan akan mengantarkan barang bukti tilang ke alamat yang tertera. Yang terakhir adalah program Jakpos, jadi program ini sudah diberikan Kejaksaan yang merupakan inovasi dari Kejaksaan Negeri untuk memberikan solusi pembayaran denda tilang yang lebih mudah bagi para pelanggar tilang. Dari 5 ini dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan telah beradaptasi dan menciptakan sebuah inovasi yang membuat masyarakat tidak lagi kesusahan dalam mengurus tilangnya. Dan dalam upaya yang sudah dilakukan Kejaksaan ini juga dapat mempermudah atau lebih pada intinya lebih mempermudah sih antara koordinasi antara pihak Polantas langsung dapat mengurus kepengurusan tindak pidana ringan tilang ini ke Kejaksaan. Jika sebelumnya harus melalui pengadilan, ini dapat diurus langsung ke Kejaksaan. Jadi cukup singkat dan efisien. Ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan masyarakat pada saat ini, yang dimana masyarakat lebih ingin hal-hal yang tadinya sulit menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Ya, sekian dari saya. Kak Sekar, apabila ada yang menambahkan rekan-rekan, Baik, diperbolehkan terima kasih. untuk menambahkan. Ya, terima kasih Kak Fauzi. Jadi dalam artikel berita menunjukkan adanya implementasi nilai akuntabel ya Kak ya. Jadi Kejaksaan lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai akuntabel itu tadi, jika dibandingkan dengan 2 instansi lainnya. Selain itu adanya penerapan nilai-nilai adaptif tadi dengan adanya aplikasi-aplikasi baru yang mempermudah layanan sebagai wujud kreatif, dan kalau saya lihat juga sebagai implementasi nilai berorientasi pelayanan. Betul ya Kak ya? Betul. Seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan yang lain, narasumber yang lain, ada yang ingin berpendapat dan menambahkan? Silahkan, Kak Aji. Ya, terima kasih Kak Sekar. Kalau saya mungkin akan coba mulai dulu menanggapi dari artikel yang pertama ya. Judulnya itu ICW ungkap tren penindakan korupsi tahun 2021, hasilnya Polri sangat buruk, KPK buruk, Kejaksaan baik.
Nah, di sini kalau saya lihat sekilas dari beritanya kan itu ada tiga variabel ya, tiga variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi, yaitu yang pertama adalah jumlah kasus, jumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dan jumlah kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara. Nah, kalau saya lihat yang pertama adalah kita sebagai masyarakat publik itu kita tidak bisa langsung untuk menjudge kinerja Polri atau kinerja KPK itu buruk hanya berdasarkan jumlah kasus kerugian negara yang dikembalikan, karena mungkin setiap aparat penegak hukum itu menerima laporan-laporan yang berbeda, jumlah laporan yang berbeda, intensitasnya berbeda, dan jumlah nilainya pun juga berbeda. Jadi dari situ, kalaupun misalkan nih dalam tahun ini KPK hanya menerima misalkan 10 kasus korupsi, dan ternyata total dari 10 kasus korupsi itu nggak sampai 50 miliar, tapi semuanya selesai. Sedangkan kejaksaan cuma ada 2 kasus nih, asumsikan misalkan 2 kasus, tapi nilainya 1 triliun dan itu selesai. Nah, itu kan pengukuran variabelnya kan jadi nggak tepat ya. Tapi kalau misalkan kita masyarakat awam yang melihat kinerja kejaksaan baik, dinilai dengan banyaknya uang negara yang dikembalikan ke kas negara, yaitu artinya sudah sesuai dengan nilai berakhlak yang berorientasi pelayanan terutama ya. Karena kan pelayanannya penegak hukum itu kan pasti di proses penegakan hukumnya, baik itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan, dakwaan, hingga akhirnya terdakwa itu sampai ke vonis hakim dan akhirnya dipidana. Itu yang pertama. Jadi kita lebih baik melihatnya itu secara netral, dan mungkin ada dinamika lain di belakang itu di antara aparat penegak hukum yang variabelnya tidak terjangkau oleh ICW. Lalu yang kedua yaitu soal Kejaksaan Negeri Karawang selamatkan uang negara senilai 146 miliar. Nah, ini juga kurang lebih tidak jauh beda dengan yang pertama ya, yaitu orientasi pelayanannya semakin meningkat dan jumlah kerugian negara yang dikembalikan rupanya cukup fantastis. Dan selain berorientasi pelayanan, tentu ini juga sesuai dengan akuntabel ya, dan juga prinsip kompeten. Dari akuntabel ini kan kita bisa melihat nih, kalau misalkan dari kasus korupsi itu, kalau orang-orangnya tidak akuntabel, maka saya yakin uang itu tidak sepenuhnya akan kembali ke kas negara gitu. Dengan adanya konferensi pers ini dan media massa sudah mengcapture kalau uang yang kembali adalah 14,6 miliar, nah artinya orang-orang ini bisa dikatakan, penegak hukum kita akuntabel loh, mereka jujur, berintegritas. Ini mereka bisa mengendus bisa mengendus adanya tindak pidana korupsi, dan mereka bukannya dalam tanda kutip bermain-main dengan uang sitaan ya, dengan harta sitaan korupsi. Kan biasanya ada tuh, pernah kita dengar cerita aparat penegak hukum yang hasil sitaan korupsinya malah dikorupsi juga gitu. Itu kan nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi. Nah, ini kan 14,6 miliar, media massa udah mengcapture 14,6 M, nah pasti kan uang yang kembali pun juga senilai itu. Dan kompeten, jelas kompetensi, karena kalau kompetensinya tidak memenuhi ya sebagai ASN, apalagi sebagai aparat penegak hukum, ya tidak akan bisa itu mengendus nilai tindak pidana korupsi sebesar itu 14,6 M. Dan artinya dengan dia kompeten, ya dia sudah memenuhi salah satu nilai berakhlak sesuai nilai-nilai dasar atau core values ASN. Lalu di berita yang ketiga, 5 jurus sakti mengambil tilang di Kejari, Surabaya. Nah, ini kan ada idiom di ilmu hukum tadi, Vox Populi, Vox Dei. Artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Mungkin, nah dulu citra ASN itu pelayanannya bisa dibilang agak buruk ya biasanya oknum-oknum itulah.
akhirnya banyak yang berkomentar, oh ini pelayanan ASN kok buruk sekali, misalnya, dan apalagi layanan-layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalkan layanan tilang seperti ini kan, akhirnya dengan beberapa gebrakan, khususnya gerakan reformasi birokrasi, setiap institusi atau setiap lembaga harus bergerak untuk memperbaiki layanan birokrasinya. Salah satunya sudah dilakukan oleh Kejaksaan ini ya, dengan adanya juru saktinya si Kejari. Tadi sudah dijelaskan beberapa oleh Mas Fauzi ya, ada kuda gesit, ada apalagi tadi Mas lumayan banyak ya tadi ya. Yaitu kan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang bisa dikatakan itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beda dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi kan, itu kan masyarakat tidak merasakan langsung, tapi yang berdampak langsung itu kan ke si tersangka dan si majelis hakim dan keuangan negara. Jadi ini skopnya lebih luas, namun urusan permasalahannya memang lebih skala prioritasnya itu lebih kecil, tapi skopnya itu luas, sporadis. Dan ini juga salah satu bentuk dari nilai atau core values ASN yang pelayanan tentu masuk, kompeten juga masuk, adaptif tentunya, karena kalau dia nggak adaptif nggak akan bisa itu muncul aplikasi-aplikasi yang canggih-canggih kayak sekarang ini, yang e-tilang dan sebagainya. Prosesnya pun kan juga harus birokrasi ya, harus semuanya itu berdasarkan sistem yang elektronik. Karena salah satu penghambat birokrasi yang cukup menyusahkan itu ketika masih dilakukan manual oleh orang ya. Jadi dengan adanya otomasi sistem, maka ini memberikan pelayanan yang lebih baik lagi buat masyarakat. Mungkin dari saya cukup sekian, Kak Sekar. Kalau ada yang mau menambahkan teman-teman. Baik, terima kasih Kak Aji atas pendapatnya. Mungkin dalam artikel berita yang menurut Kak Aji tadi, yang pertama menunjukkan adanya implementasi berorientasi pelayanan. Karena pada dasarnya semua pekerjaan yang dilakukan sebagai ASN, salah satunya pada instansi atau lembaga kejaksaan adalah untuk melayani masyarakat, seperti itu. Kemudian di artikel berita yang kedua, adanya implementasi nilai akuntabel dan juga kompeten. Kemudian dalam artikel berita yang ketiga, salah satu bentuk nilai core value ASN, yaitu nilai adaptif, yaitu dengan aplikasi-aplikasi yang diluncurkan, seperti itu. Yang terakhir, kami ingin mendengarkan pendapat dari Kak Idatun, kami persilahkan. Ya, baik Kak Sekar, terima kasih atas waktunya. Untuk semua artikel ini udah dibahas semua ya, sama narasumber yang lainnya juga. Dan intinya saya sangat setuju sekali dengan pendapat Kak Kris, Kak Fauzi, dan Kak Aji, bahwa kinerja kejaksaan saat ini sudah lebih baik. Di sini saya akan menambahkan sedikit dari nilai kompeten. Misalnya dalam menjalankan tugas bisa dilihat dari artikel yang pertama, dibuktikan dari persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh kejaksaan sudah sekitar 53%, yang mana hal tersebut masuk dalam kategori baik. Artinya kejaksaan sudah memenuhi standar kerja yang diharapkannya. Dan untuk yang artikel kedua, untuk penyelamatan dan pemulihan uang negara, itu suatu kinerja yang sudah cukup baik kembali. Semoga nanti ke depannya kinerjanya bisa lebih meningkat lagi. Dan yang ketiga sudah dibahas secara detail oleh Kak Fauzi tentang layanan-layanan seperti kuda gesit, tilang prioritas, layanan drive-thru, delivery tilang, layanan pos, di mana layanan-layanan tersebut sangat sesuai dengan perubahan-perubahan yang dibutuhkan lingkungan masyarakat sekitar, sehingga sangat efektif dan efisien dalam pengurusan tilang. Dan itu sangat membantu sekali. Terima kasih, cukup, Pak. Baik, terima kasih Kak It. Jadi Kak It juga setuju dengan pendapat semua narasumber bahwa kinerja kejaksaan sudah lebih baik dari sebelumnya. Dan yang Kak It tambahkan, yaitu pada artikel dalam menjalankan tugas sudah memenuhi standar kinerja yang diharapkan. Jadi
Sebelum saya akhiri untuk podcast kali ini, mungkin ada teman-teman dari narasumber yang ingin menambahkan ataupun ingin menegaskan sekali lagi. Kami persilahkan. Mohon izin, Mbak Sekar, Baik. mau menambahkan sedikit. Bukan menambahkan ya, tapi kita walaupun sekarang posisi kejaksaan bagus tahun ini, tapi kita sebagai warga negara yang baik juga terus harus memantau kinerja tidak hanya kejaksaan, tapi kinerja instansi-instansi pemerintah yang lain. Siapa tahu sekarang bagus, tahun depan kurang bagus, kan ya jangan sampai terjadi seperti itu. Kan inginnya perbaikan yang berkelanjutan seperti itu. Ya itu aja sih yang yang ingin saya tambahkan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Krisnata. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ingin menambahkan lagi? Kalau boleh Kak Sekar. Baik, silakan Kak. Saya ingin menambahkan tadi pendapatnya Kak Kris soal peran masyarakat ya dalam pengawasan ya. Iya, kalau yang saya tahu itu kan di setiap instansi atau lembaga itu kan pasti ada yang namanya IKU atau indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama itu kan seperti pencapaian target yang harus dicapai oleh setiap institusi ya, baik itu ukurannya bisa triwulanan, semesteran, atau tahunan gitu. Nah, alangkah baiknya untuk lembaga publik itu, apalagi kayak misalkan kejaksaan, polisian, atau lembaga publik lain itu, dalam IKU-nya itu harusnya melibatkan peran serta masyarakat gitu, khususnya dalam pengawasan tadi. Jadi setidaknya libatkanlah, entah itu 3 orang atau tokoh adat misalkan, atau orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat itu untuk memberikan opini gimana sih kinerja lembaga kita, misalkan triwulan ini, semester ini, atau tahun ini misalkan. Jadi dari situ ada suara atau aspirasi masyarakat yang bisa disampaikan langsung. Itu sih, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya saya akan memberikan satu kesempatan lagi untuk narasumber mungkin yang ingin menambahkan. Kami silakan. Kalau dirasa sudah cukup, mohon izin rekan-rekan untuk saya simpulkan. Dari artikel tersebut dapat kita lihat jika dibandingkan dengan penegak hukum yang lain, kinerja Kejaksaan Negeri terbukti dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak. Dari video dan juga artikel-artikel berita yang telah kita baca, kiranya dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai berakhlak, serta dapat berpegang teguh dan menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam melaksanakan tugas sebagai ASN. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berkenan hadir dalam podcast Warga Negara kali ini. Sampai jumpa di podcast Warga Negara selanjutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih.